Tentunya senjata ini memang sangat mudah disembunyikan, mudah dibawa kemana-mana, dan ini banyak digunakan oleh raser-raser Reskrim Polri untuk menggunakan senjata ini. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan membahas tentang senjata buatan dari Kroasia, produk dari pabrikan AS Produk. Nah, senjata ini kita sebut saja yaitu AS9. AS9 yang kita perkenalkan adalah AS9 Subcompact. Dia memiliki ukuran mini dibandingkan dengan AS9 standar maupun AS9 taktikal. Jadi perbedaannya umumnya adalah ukurannya, baik dari frame maupun dari slide-nya. Kemudian juga dari muatan pelurunya dia lebih sedikit, yaitu mempunyai 13 butir peluru. Selain itu dia mempunyai persamaan, tidak ada perbedaan lainnya, yaitu pertama adalah grip sistemnya. Dari keamanan dari pemegangan grip sistem ini, jika tidak sempurna kita memegangnya, dia tidak bisa ditembakkan. Artinya ketika ada muatan peluru terisi di senjata ini, pistol AS9 ini, ketika kita tidak sempurna memegangnya, dia tidak bisa menembakkan. Kemudian dari trigger safety sistemnya, senjata ini mempunyai segi keamanan yang luar biasa, yaitu dia mempunyai 2 kali tarikan tembakan dari triggernya. Kemudian dari triggernya sangat luas, jadi semua ukuran jari itu bisa masuk kepada ruang tembakannya, yaitu di trigger safety sistemnya. Kemudian selanjutnya indikator muatannya, jadi ketika akan kita memperikasi atau secara visual akan mengetahui secara langsung bahwasanya apakah ada peluru atau tidak. Di permukaan dari slide ini akan kelihatan menonjol atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah tentang firing pin system indikator. Jika tidak menonjol berarti tidak posisi tertegang. Tapi ketika firing pin system ini menonjol, pasti senjata AS9 ini tertegang. Oleh karena itu, secara umum untuk AS9 tadi yang segi keamanannya tadi dengan senjata AS9 yang pernah saya review itu sama. Baik, kita akan mereview senjata ini. Kita lihat di video ini. Oke guys, kali ini kita akan memperkenalkan jenis senjata AS9 Subcompact buatan Kroasia, pabrikan dari AS Produk. Sebagaimana sebelumnya saya sudah mereview senjata AS9 standar, namun kali ini AS9 Subcompact. Ini terlihat untuk tulisannya adalah Subcompact, mempunyai kaliber 9x19 mili. Ini adalah nama dari senjata ini, AS9. Lalu kita akan membahas bagian-bagian penting dari senjata AS9 Subcompact ini. Apa yang menjadi perbedaan dan persamaan dari senjata AS9 yang pernah saya sebutkan sebelumnya, yang pernah saya review. Namun kita akan lebih detail untuk AS9 Subcompact ini. Yang pertama kita akan memperkenalkan yaitu senjata ini memiliki kaliber 9x19 mili, dan di magasinnya dia mempunyai 13 butir peluru. Namun juga bila mana Anda ingin menambahkan magasin panjang, nah ini bisa dipakai, bisa. Namun kalaupun Anda mau pakai yang isinya 16 butir dari AS9 standar, yang isinya adalah 16 butir ini, maka Anda harus menambahkan dudukan slide atau upgradean aksesorisnya supaya ini tertutup, sehingga dia bentuknya untuk grip, pegangan gripnya akan tidak terlihat telanjang seperti ini, kan bagus. Namun kalau pasangannya, artinya dia hanya memiliki 13 butir, tapi sudah cukup banyak. Kemudian kita selanjutnya akan membahas pada grip sistemnya. Selain yang kita ketahui trigger safety system pada jenis senjata, pada pistol lainnya seperti Glock, itu juga mempunyai trigger safety system. AS9 masih diperkuat dengan standar keamanan grip safety yang merupakan sistem mekanis kunci pada lekukan atas grip pistol tembakan. Dapat dilepas jika secara bersamaan. Misalnya kita tegangkan seperti ini,
Bila kita menembaknya seperti ini tidak akan bisa menembak. Tetapi kalau kita memposisikan posisi seperti ini bersamaan, ini untuk dari grip ini kalau tidak tertekan dia tidak bisa nembak. Tapi kita bersama-sama dengan triggernya kita tembakkan, maka dia akan bisa menembak. Grip safety dan trigger ditekan akan bisa ditembakkan. Jadi grip didesain dengan sangat ergonomis dengan bahan polimer yang kuat dan beradaptasi dengan lingkungan ekstrim. Jadi ini mau suhu panas, ini anti karat. Jadi menggunakannya desain yang kompak serta sangat tahan sekali ya. Kemudian berikutnya adalah trigger safety sistemnya. Dia mempunyai dua tarikan trigger ini tembakannya. Kita contohkan. 1, 2. Nah, jadi itu keamanan keduanya. Jadi untuk menjaga keamanan senjata agar tidak meledak sendiri ketika terjatuh atau terbentur. Jadi ini merupakan terobosan yang evolusioner ya. Senjata AS9 melengkapi dirinya dengan trigger safety system yang mengkombinasikan sistem keamanan pada picu penarik pelatu trigger untuk pemicu terjadinya penembakan. Sehingga meski senjata terjatuh dan terlempar, tidak akan memicu terjadinya ledakan amunisi di dalam ruangan. Nah ini jadi sangat aman. Ini gripnya aman, ini juga trigger sistemnya. Kemudian selanjutnya untuk keamanannya yaitu indikator ruang bermuatan. Nah ini kalau tidak ada muatannya atau peluru di sini, ini posisinya datar ya. Posisinya datar seperti ini. Ini bahwa indikator muatan dari senjata ini tidak ada peluru. Nah, kita buktikan. Saya coba akan mengisi peluru ini. Kemudian saya masukkan ke sini. Kemudian saya tegangkan. Posisinya ini kelihatan menonjol. Nah ini kita lihat, ini menonjol naik ke atas, berarti muatannya terisi. Nah indikator ruang bermuatan ini memungkinkan penembak untuk memverifikasi secara visual atau dengan sentuhan dan tanpa keraguan bahwa ada putaran di dalam ruang amunisinya. Indikator ruang bermuatan yang kelihatan seperti ini, menonjol seperti ini, kita tidak perlu ragu karena kita bisa memverifikasinya secara visual, kelihatan sekali. Kemudian selanjutnya terakhir untuk keamanan adalah firing pin safety indicator. Penembak dapat memeriksa status pin indikator dengan melihat atau menyentuh untuk memverifikasi pin indikator. Jika pin indikator dalam kondisi menonjol, menunjukkan bahwa sistem pemukul proyektil sudah aktif dan siap dipicu dengan menarik pelatu trigger untuk melakukan penembakan. Nah, di sini kelihatan muatan sudah terisi, indikator ruang muatannya sudah kelihatan menonjol seperti ini. Juga untuk pin, firing pin status indikatornya juga menonjol seperti ini. Nah, ini saya ingatkan, ini terisi tadi, saya sudah tegangkan. Nah, sehingga kita harus lepaskan magazennya untuk keamanannya. Sudah terisi ya buktinya. Kemudian kita tegangkan kembali. Nah, ada pelurunya, kita tempatkan sini. Ya, kemudian kita tembakkan. Nah, posisinya sudah aman. Indikator firing pin status indikatornya sudah tidak menonjol lagi. Demikian juga indikator ruang muatannya sudah tidak menonjol ke atas lagi. Ini sudah aman untuk senjata ini. Kemudian selanjutnya, untuk senjata ini memiliki ruang Picatinny railnya. Dia mempunyai satu ruas garis di sini. Jadi untuk bisa dipasang flashlight-nya. Kemudian untuk sama halnya dengan AS9 standar, kita lihat ini cara penembakannya, ini posisinya seperti ini. Kemudian ada dua titik ini, titik putih ini. Nah, dua titik putih ini untuk membantu kita membidik. Demikian juga di depannya. Nah, ini bahwa senjata ini kalau kita bidik dengan secara sempurna berarti aman ya, karena kita bisa membidik dengan baik. Kemudian kelebihan dari senjata ini adalah ketika kita akan merilis dari senjata ini. Untuk merilisnya ada di sebelah kiri dan juga ada di sebelah kanan. Ini tombolnya. Bila mana kita menembak tidak kidal, kita akan merilisnya sebelah kiri. Nah, tapi kalau kita kidal berarti kita bisa merilisnya ini posisi kidal, maka sebelah kanan ya. Tekan ini baru lepas magazen. Berarti baik kanan maupun kiri itu bisa merilis magazen. Ini kelebihan dari pistol ini. Kemudian dia ruang untuk penempatan jempol itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, jadi kalau untuk kidal ini sebelah kanan. Untuk yang bukan kidal sebelah kiri. Jadi aman ya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari-cari ruang untuk penempatan jempol kita. Karena kita akan menembak sempurna seperti ini. Demikian juga kalau kidal. Kita menembak seperti ini. Jadi seperti inilah pistol AS9 subcompact ini. Baik kidal maupun bukan kidal. Ya, jadi aman. Ini selanjutnya kita akan membongkar dari senjata AS9 subcompact ini. Pertama-tama apa yang kita lakukan? Lepaskan magazennya. Kemudian selanjutnya kita tegangkan seperti ini kunci slide-nya. Kemudian pada bagian ini
untuk melepaskan kedua bagian slide dan frame-nya, maka kita naikkan ke atas. Nah, setelah terlepas seperti ini, baru kita turunkan pengunci slide-nya. Kita tembakkan, baru akan terlepas. Nah, ini dua bagian ini, frame-nya kita sisihkan ke kanan. Kemudian yang kedua adalah slide, ada bagian ini kita lepaskan. Yang pertama adalah recoil spring-nya, kemudian berikutnya barrelnya, dan terakhir adalah slide-nya. Sederhana sekali, hanya sedikit. Kemudian kita pasang kembali barrelnya untuk memasangnya kembali. Kemudian pasang kembali recoil spring-nya. Seperti ini sudah terpasang ya. Kemudian berikutnya frame-nya, ini posisinya tetap naik ke atas, ikutin alur slide-nya, kemudian dorong ke belakang, kunci ini dorong ke bawah, luruskan, kemudian lepaskan slide penguncinya, tembakkan kembali, senjata ini bisa digunakan kembali. Ini untuk apa? Ini garis-garis ini untuk memudahkan penegangan. Nah, kalau AS9 standar itu mempunyai garis-garis, tapi ini nggak ada masalah. Misalnya kalau kita mau menegang ke belakang, ini aman juga. Nah, jadi aman. Ini bisa ditambahkan juga. Kemudian di sini untuk di gripnya ini kasar untuk mencegah licin ya, aman, jadi tidak jatuh. Ya, kemudian ada pelindung triggernya. Ini cukup luas. Jadi kalau misalnya orang punya jari telunjuk yang besar, aman. Jadi untuk orang-orang Eropa ya, kalau kita orang Timur juga menyesuaikan ini besar. Jadi untuk jari yang besar pun aman ya. Ini cukup luas. Dan ini banyak digunakan oleh racer-racer reskrim Polri untuk menggunakan senjata ini karena dia lebih kecil, lebih compact, dan bisa disimpan, disembunyikan. Kalau yang pernah saya review ini, nah ini kan lebih besar kan, yang ini besar, ini kecil. Jadi kalau ini dia harus pakai holster, jadi kalau kita simpan secara tersembunyi akan kelihatan menonjol. Tapi kalau ini dikantongin pun ini tidak kelihatan ya, kantong saku yang besar juga ya paling tidak ya. Jadi ini juga pakai holster juga bisa, tapi kalau ini pasti harus pakai holster. Ini AS9 standarnya, dia sama-sama mempunyai kaliber 9 mili. Nah, kemudian cara masang pelurunya seperti ini. Ini cara pemasangan pelurunya. Nah, pemasangan pelurunya begini. Oke, seperti itu. Kemudian kita melepasnya. Oke. Oke guys, itu saja kita sudah mereview senjata AS9 subcompact. Kenapa kita memperlihatkan tentang mereview dan memperlihatkan senjata AS9 subcompact ini? Karena ada salah satu subscribe saya menanyakan apa perbedaan yang umumnya terlihat dari senjata subcompact ini dan tolong direview. Semoga ini sebagai penjelasan penting dan untuk teman-teman lainnya yang memegang terutama AS9 subcompact, apa sih yang menjadi detail yang terlihat dari senjata pistol AS9 subcompact ini. Tadi kita sudah tayang, dan tentunya senjata ini memang sangat mudah disembunyikan, mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya kecil, jadi tidak perlu pakai holster lagi. Jadi kalaupun disimpan, diselipkan di baju atau di kantong celana, itu tidak terlihat dibandingkan dengan AS9 standar maupun AS9 taktikal, itu harus pakai holster untuk menyimpannya. Tapi kalau AS9 subcompact itu gampang untuk menyimpannya. Oke guys, itu saja, semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini, dan tentunya subscribe bersama channel YouTube Agustiawan Esa Hemha.